Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penggunaan IT dalam pembelajaran di mata kuliah teknik presentasi, di mana dosen pengajarnya itu Ibu Lydia. Nah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ngasih izinnya tugas ini dapat saya kerjakan dan bisa saya kumpulkan tepat waktu. Eh, Langsung saja, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fajar Hidayatullah dengan 3101 1801 2616. Saya dari jurusan Sistem Informasi di kelas 42 di mata kuliah Teknik Informasi, di mata kuliah Teknik Presentasi. Apa saja yang kita bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama pengertian IT. Sebelum kita masuk ke kenapa IT itu penting di suatu pembelajaran, kita harus mengerti dulu apa itu IT. Dan yang kedua, pengertian internet, karena ini berkaitan dengan IT, pastinya sudah berhubungan dengan, sudah tidak asing lagi dengan internet. Dan yang ketiga, penggunaan topik dari presentasi ini sendiri, yaitu penggunaan IT dalam pembelajaran. Dan bentuk-bentuk media ajar berbasis IT, apa saja yang bisa kita gunakan media-media dalam belajar menggunakan IT ini. Setelah itu perkembangan IT di dalam pembelajaran. Bagaimana pembelajaran konvensional yang konvensional yang bisa kita katakan sudah lama, sudah kurang berkualitas lagi. Bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya menggunakan IT. Dan yang keenam, keuntungan dan kerugian belajar menggunakan IT. Sumber yang pertama yaitu pengertian IT. Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Dan untuk teknologi itu sendiri adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Jadi, IT dapat diartikan seperangkat alat yang membantu dan dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima maupun akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. IT tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi komunikasi, IT, informasi. Jadi, menurut kesimpulan teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. IT berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi merupakan perkembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari internet. Internet adalah
Jaringan atau network komputer terbesar di dunia. Jaringan berarti kelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi pakai informasi dan sumber daya. Sehingga dapat dalam internet terkandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat berkomunikasi. Menurut Siddhartha, memberikan definisi yang sangat luas terhadap internet. Internet menurut Siddhartha adalah forum global pertama dan perpustakaan global pertama di mana setiap pemakai dapat berpartisipasi dalam segala waktu. Karena internet merupakan perpustakaan global, maka pemakai dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar. Secara umum dapat dikatakan bahwa internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antar jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk penemuan penelitian ke seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah. Sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat lebih cepat dan merata. Dengan demikian, segala informasi yang ada di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Maka kedudukan komputer atau internet sangat penting dalam pembelajaran berbasis IT, karena dapat memudahkan pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran. Segala fasilitas yang ada dalam internet dapat dimanfaatkan untuk mencari bahan dan media pembelajaran yang akan dilaksanakan pendidik dan siswa. Sehingga pembelajaran berbasis IT mempercepat terwujudnya masyarakat yang sadar teknologi, khususnya dosen, sebagai bagian dari institusi pendidikan. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penggunaan IT dalam pembelajaran. Pada suatu lingkup pendidikan formal yang lebih sempit seperti sekolah, biasanya menerapkan suatu sistem penyeleksian calon siswa atau siswi baru. Pada umumnya, sekolah yang bereputasi baik akan melakukan seleksi ketat yang merupakan suatu keharusan dan juga sebagai tolak ukur tingkat kualitas pendidikan yang akan diberikan di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya hal tersebut, terkesan proses penerimaan siswa dan siswi baru merupakan suatu proses yang mempersulit. Nah, akan tetapi dengan sistem pembelajaran IT, hal tersebut bukanlah merupakan yang utama lagi, karena kegiatan belajar mengajar tidak diseragamkan dengan sekelompok siswa atau siswi dengan tingkat kemampuan penyerapan materi pelajaran tertentu, akan tetapi kesuksesan kegiatan belajar mengajar tergantung pada motivasi, kecerdasan, dan usaha dari masing-masing peserta belajar. Sehingga diskriminasi dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat diminimalisasi atau bahkan ditiadakan. Adapun pembelajaran di kelas bertujuan untuk membangun pengetahuan siswa dalam bidang studi dan keterampilan tertentu, dan pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara. Namun, apapun cara yang dilakukan oleh guru tidak lain hanyalah untuk membelajarkan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Sehingga karena itu, guru perlu cara yang mampu menggugah motivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran berbasis IT dapat dilaksanakan salah satunya dengan penggunaan ruang multimedia yang tersedia di sekolah. Ruang multimedia yang dimaksudkan
adalah ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa komputer yang cukup representatif untuk seluruh siswa dalam satu kelas dan sudah disetting dengan LAN atau Local Area Network, LCD untuk menayangkan presentasi guru, headphone di tiap komputer untuk mendengarkan suara guru dari komputer induk, mikrofon, dan sound system yang berfungsi sebagai pengarah suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh siswa dalam kelas. Sambungan internet, printer, AC atau air conditioner jika memungkinkan. Multimedia berarti sebagai media, istilah bagi transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi baik berbentuk kata-kata, gambar, atau video. Musik, angka, dan tulisan tangan. Bagi komputer, bentuk informasi tersebut semuanya diolah dari data digital menjadi informasi. Adapun komponen yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran berbahasa IT dalam menggunakan ruang multimedia, antara lain sarana elektronik seperti komputer, laptop, LCD, handphone, dan lain-lain, kemauan siswa dan guru untuk melakukan renovasi pembelajaran sumber daya manusia antara guru dan siswa, kesiapan sekolah untuk menanggung beban operasional dan biaya perawatan. Dan kita masuk ke poin yang kelima, yaitu bentuk-bentuk media ajar berbasis IT. Adapun jenis kegiatan atau tugas guru yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan ruang multimedia, antara lain presentasi PowerPoint, menyampaikan materi pelajaran menggunakan media komputer, laptop, dan LCD. Materi dapat disampaikan kepada siswa dengan menayangkan materi pada layar, dan siswa dapat mengikuti bersama-sama. Keterampilan yang dapat digunakan yaitu dengan mengolah materi menggunakan program Microsoft PowerPoint, kemudian dapat dikembangkan lagi menggunakan program Windows Movie Maker, Tulit, Video Studio, dan lain-lain, yang artinya presentasi menggunakan PowerPoint tadi diubah menjadi video. Bahkan dengan menayangkan video yang berhubungan dengan materi juga bisa dilakukan tanpa guru. Presentasi PowerPoint ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis, sehingga paling banyak digunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru-guru di kelas. Hendaknya setiap guru paling tidak mempunyai kemampuan untuk materi ajar dalam bentuk presentasi PowerPoint ini. Meskipun paling sederhana, PowerPoint memberikan fasilitas yang cukup hebat dalam membuat media ajar. Justru dengan kesederhanaan inilah yang menyebabkan hal ini dapat sangat mudah dipelajari. Apakah hasilnya akan menjadi sangat sederhana? Belum tentu. Dengan kreativitas lebih, PowerPoint dapat dioptimalkan dengan baik untuk membuat paket media ajar yang berkualitas. Yang kedua, yaitu memutar video dan lagu atau musik yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang di salah kegiatan belajar siswa. Misalnya saat siswa mengakses materi pelajaran melalui internet. Contohnya misalnya video pembelajaran. Prinsipnya adalah CD pembelajaran itu nanti berupa video hasil rekaman aktivitas pembelajaran yang direkam dan ditampilkan dalam bentuk video. Karena bentuknya video, maka dia akan mengalir seperti orang-orang nonton film. Tidak ada fasilitas interlinking dalam film tadi. Bahan video bisa berasal dari rekaman Anda yang seolah-olah sedang mengajar di lab, sedang mengerjakan workshop, rekaman desktop dengan Camtasia, atau bisa juga mencari dari situs-situs sosial video hosting seperti youtube.com, teacherstube.com, metacafe.com, dan sebagainya. Kemudian potongan-potongan video diolah dengan perangkat lunak video editing, misalnya Ulit, video editor,
ditandai elemen-elemen teks, diberikan efek-efek sebagai menambahkan daya tarik pada siswa, dan juga perlu diberikan dubbing suara guru. Perangkat yang dibutuhkan diantaranya kamera digital dan handcam. Kalau tidak ada, mungkin kamera handphone pun juga bisa dengan kualitas terbatas. Adapun juga media ajar berbasis PNL. Ketika kita membeli majalah komputer, seringkali kita mendapatkan CD yang begitu kita masukkan ke dalam CD itu, dia langsung ngeload internet browser dan menampilkan menu dan konten CD tersebut. Nah, idenya adalah seperti itu. Bahasa HTML adalah bahasa yang biasanya dipergunakan dalam pengertian halaman web. Halaman HTML dapat dibuat dengan mudah, tentunya dengan mudah, tentunya akan sangat tergantung pada yang bersangkutan dalam membuat tampilan. Setiap topik atau bahasan yang berhubungan dengan media dihubungkan dengan link atau hyperlink sama persis dalam halaman web. Namun, sekarang kita buat dalam bentuk CD, caranya pun sangat mudah. Kumpulkan semua materi kerja dalam satu folder. Setelah itu, seluruh folder ini harus kita copy ke dalam CD dengan letak file dan struktur folder yang sama persis dengan saat pembuatan. Jangan lupa mengunggah CD tersebut di dalam bentuk autoran CD. Caranya pun sangat mudah, cukup dengan menambahkan file autoran.inf, definisikan file inisiasi yang akan dibuka dengan file tersebut. Dan yang contoh ketiga, multimedia pembelajaran interaktif. Ini yang mungkin yang cukup sulit, namun di demikian hasilnya juga bisa sangat memuaskan. Software yang digunakan biasanya Macromedia Flash, AutoWare, dan sebagainya. Halaman-halaman gambar dan audio, video bisa tetap digabungkan di dalamnya. Animasi yang dibuat dengan baik, interaktivitas dan bisa dibuat dengan action script. Jadi CD-CD pembelajaran untuk anak-anak yang sekarang bisa kita peroleh di toko buku adalah contoh jenis media ajar jenis ini atau pembelajaran interaktif tadi. Dan contoh yang ketiga itu jenis kegiatannya mengirimkan tugas. Pengiriman tugas melalui email atau Gmail tidak harus lagi dikumpulkan para siswa ke dalam kelas tersebut menggunakan kertas yang bisa saja bisa memakan lebih banyak biaya. Dan yang kedua, internet. Yang keempat, internet memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi melalui internet. Karena dengan adanya internet ini, jangkauan materi bukan hanya dari guru, melainkan dari berbagai arah, seperti YouTube, video-video orang luar, yang menjadikan jangkauan cakupan pembelajaran ini lebih luas lagi. Yang kelima, pengiriman informasi, yaitu penyebaran informasi atau pesan dari guru ke siswa atau mahasiswa. Ini karena menampilkan gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke poin yang keenam, yaitu perkembangan IT dalam pembelajaran. Perubahan demi perubahan yang terjadi dari satu zaman ke zaman berikutnya telah mengantarkan manusia masuk ke era digital, yaitu suatu era yang seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah kita masih hidup di masa kini atau telah hidup di masa datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pergeseran dalam pembelajaran. Menurut Rosenberg, ada 5 pergeseran dalam pembelajaran. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas di mana dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran, fasilitas fisik ke jaringan kerja, dan dari waktu ke siklus ke waktu nyata.
Adapun interaksi guru dan siswa tidak harus dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media yang tersedia di dalam laboratorium atau multimedia. Poin yang terakhir, keenam, keuntungan pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan IT juga akan memungkinkan kembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam suatu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena sistem IT. Nah, adapun kerugian pembelajaran berbasis IT yaitu kemajuan IT yang akan semakin mempermudahnya pelajaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis atau plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, akan berakibat fatal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.